menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi siswa mempunyai kebutuhan siswa-siswa belum tentu. Silakan kepada Bu Nani untuk memandu langsung kegiatan kita pada siang hari ini. Tetap semangat Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk tempat dan waktu kepada Bu Nani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Husna, Kepala Sekolah dan memoderatori sesi 2 siang ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, biar langsung saja ya, mudah-mudahan tidak jenuh hari ini. Seperti yang kita sepakati tadi pagi di awal kegiatan kita adalah tentang diferensiasi pembelajaran atau differentiated instruction, pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama meningkatkan wawasan pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi dikaitkan dengan sekolah masing-masing. Analisis aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi pada perangkat pembelajaran dan penilaian atau sekarang kita kenal dengan asesmen. Kelihatan sampai ke belakang ya Bapak Ibu ya slide-nya. Yang ketiga tentang mendesain aktivitas pembelajaran dan penilaian yang memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi dikaitkan dengan sekolah. Nah baiklah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Boleh tim PKP dibantu? Siapa kawan-kawan yang bisa bersuara? Apa itu pembelajaran diferensi? Menurut versi Bapak Ibu, entah udah dapat informasi dari SMP, silakan. Di sini konsep kita untuk meluruskan miskonsepsi yang ada. Baik Bapak Ibu, siapa yang bisa mengungkapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi? Tadi pertanyaannya itu pembelajaran yang berdiferensiasi seperti apa? Kalau menurut Fitri, pembelajaran berdiferensiasi ini kita tergantung sama siswa. Kenapa? Karena siswa mempunyai kebutuhannya masing-masing, berbeda-berbeda. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini usaha penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan siswa itu di dalam yang berbeda-beda gitu. Misalnya kan setiap siswa kan tidak mempunyai daya nalar yang sama gitu. Kita di situ pembelajaran ini menyesuaikan setiap siswa yang kebutuhan siswa yang berbeda gitu. Itu menurut saya kurang lebih. Jika kurang mohon maaf, jika lebih juga minta maaf. Bapak Ibu yang lain boleh? Kalau menurut saya hampir sama dengan Bu Fitri, itu pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan murid di dalam kelas. Kalau saya biasanya pakai kerja kelompok. Nanti di dalam kelompok itu ada yang dia lebih paham dan kurang paham, nanti ada yang memang tidak tahu. Jadi dalam satu kelompok itu digabung dengan teman-temannya agar bisa membantu temannya yang memang kurang paham. Itu Bu, kalau saya mempraktekannya di kelas. Terima kasih. Bapak Ibu semangat. Bu Sani hanya menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, tapi apakah sudah berdiferensiasi? Mari kita lihat. Oke, ini adalah kita tanya dulu Bu Saninya. Bu Sani di kelas masuk kelompok belajar. Bu Sani sebelum melakukan pembelajaran apa yang Bu Sani lakukan? Yang saya lakukan sebelum saya mengelompokkan siswa-siswa tersebut, jujur pribadi, kalau untuk realitanya, kalau untuk realitanya, saya mengelompokkan anak-anak itu memang saya lihat dari kemampuan pastinya. Yang kedua, saya tidak menggunakan asesmen. Nah, saya karena sudah hampir 1 semester masuk bersama mereka, jadi saya tahu yang mana memang anak kita yang mampu, yang mana yang kurang, yang mana sama sekali sebenarnya bukan tidak mampu,
tapi tidak ada ketertarikan untuk belajar. Anak kita ini semuanya mampu, tapi hanya saja mereka tidak ada motivasi atau ketertarikan untuk belajar. Jadi saya mengelompokkannya berdasarkan itu. Saya tidak mengelompokkannya berdasarkan asesmen. Yang saya tahu, asesmen juga salah satu cara untuk mengelompokkan para peserta didik kita. Terima kasih Bu Sani. Baik Bapak Ibu, seperti kesepakatan kita tadi ya. Jadi yang dilakukan Bu Sani, kalau kita tidak telaah, belum tentu itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Menghidupkan kelas, membuat pembelajaran menyenangkan. Cara saya untuk menghidupkan kelas supaya anak-anak ini, intinya anak-anak biar semangat mau belajar gitu kan Bu. Yang pertama saya harus tahu strategi apa kira-kira anak ini biar suka atau senang pada saat saya berada di dalam kelas. Pertama-tama saya biasanya melakukan materi, kemudian saya lihat kira-kira mereka saya kasih umpan. Saya kasih umpan terlebih dahulu, kemudian mereka mulai tidak semangat, kemudian saya tanya kembali, kira-kira mereka supaya lebih belajarnya kira-kira bagaimana gitu, saya kembalikan ke anak lagi. Iya. Nah setelah itu mereka pasti Bu kasih ini Bu, bagaimana biar ini oke, tidak masalah. Baru saya buatkan seperti kayak game. Iya, game gitu. Jadi biar anak itu Ibu Jamila ngasih game. Oke. Boleh kasih kami game bahasa Indonesia sekarang on the spot Bu Jamila, biar Bu Jamila ngasih kita umpan ya Bapak Ibu. Silakan Bu Jamila. Biasanya karena pelajaran saya waktu itu mendeskripsikan kan gitu. Jadi saya suruh mereka mendeskripsikan yaitu dari yang lebih gampang, misalnya dari rumah ke sekolah. Bagaimana perjalanan kamu dari rumah ke sekolah? Tapi ternyata kemarin anak-anak tidak mengerti juga seperti itu. Jadi ternyata anak-anak saya buat, kebetulan anak-anak. Kalau kamu sulit perjalanan kamu dari rumah ke sekolah, coba sekarang lihat diri ibu dulu. Ternyata dengan seperti itu pancingan saya, mereka bersemangat karena dilihat dari diri saya dulu. Coba perhatikan diri ibu dari mulai atas sampai bawah. Oh Bu Jamila nih guru bahasa Indonesia saya, gitu kan? Coba lihat ibu, pakai jilbabnya, bibirnya merah, pakai sepatu, dan dengan seperti itu ternyata anak-anak antusias. Berarti dia kan bermain, melihat, kemudian mereka merefleksikan di dalam bukunya, dan kemudian mereka berlomba-lomba untuk mendeskripsikan diri atau gurunya di depan kelas. Pasti mereka berlomba-lomba dengan seperti itu. Berarti saya berusaha untuk melakukan realnya gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh dari rumah ke sekolah atau apapun, nggak tahu juga anak-anak itu. Nah, coba diri ibu. Atau kalau dalam satu kelas ada pacar kamu, coba kamu lihat mana pacar kamu yang paling cantik atau yang paling ganteng. Apa yang membuat kamu suka sama mereka? Nah, itu hanya contohnya saja. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari pelajaran deskripsi ya Bu Jamila ya. Oke, bagus sekali.